Juru taktik timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi penjelasan soal sikapnya yang justru terlihat senang saat timnya mencetak gol lawan Brunei Darussalam. Media Korea Selatan beri sorotan tajam ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mendapat sorotan dari sejumlah media Korea Selatan, yakni Joseon, Dong-a, dan Yonhap News Agency. Menariknya, skuad Garuda julukan timnas Indonesia baru menjalani satu pertandingan di ajang sepak bola tertinggi di Asia Tenggara itu. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia memulai perjalanan di Piala AFF 2022 dengan meraih hasil positif. Bertanding kontra Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022, skuad Garuda sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Adalah Egy Maulana Fikri, menit 7, dan Witan Sulaiman, menit 35, yang menjadi aktor pencetak gol kemenangan timnas Indonesia. Sementara satu gol Kamboja tercetak melalui Saret Kria menit 15. Kemenangan itu pun menarik sejumlah media Korea Selatan. Satu hal yang membuat pertandingan tersebut disoroti media negeri gingseng itu, yakni persaingan antara Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia kontra Keisuke Honda yang menjadi entrenador Kamboja. Shin Tae-yong Indonesia menumbangkan Kamboja yang diasuh Honda 21, tulis judul berita Joseon. Shin Tae-yong membawa Indonesia menang 2-1 atas Kamboja yang dipimpin Honda dari Jepang, tulis Dong-a. Shin Tae-yong Indonesia menang atas Keisuke Honda Kamboja untuk pertama kali, judul pada salah satu artikel Yonhap News Agency. Melihat sorotan-sorotan media Korea Selatan itu tentunya membuat kebanggaan tersendiri bagi timnas Indonesia. Anggap saja negara asal Shin Tae-yong tersebut saat ini tengah mendukung skuad Garuda dalam merengkuh trofi pertama Piala AFF. Timnas Indonesia sering tercatat belum pernah membawa pulang Piala AFF ke tanah air. Total dari 6 kesempatan mereka tampil di final selalu berakhir dengan kegagalan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Brunei Darussalam di KLFA Stadium Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 26 Desember 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Brunei Darussalam akan semakin melebarkan jalan skuad Garuda untuk melaju ke babak semifinal Piala AFF 2022. Di sisi lain, mantan pemain timnas Indonesia Firman Utina mendorong skuad Garuda dapat mengakhiri status juara tanpa mahkota di Piala AFF 2022. Mengingat timnas Indonesia kini diperkuat komposisi pemain yang mentereng, apalagi ditambah dengan kehadiran 3 pemain naturalisasi, mereka adalah Mark Klok, Jody Ahmad, dan Ilyas Pasoyevic. Cukup baik kalau dari materi pemain-pemainnya. Dengan adanya liga kemarin, lihat berhenti, semoga pemain tidak terganggu psikisnya. Tapi sekarang sudah mulai lagi liga. Harapan untuk menggapai AFF dengan skuad yang luar biasa. Ada pemain naturalisasi, mudah-mudahan bisa membawa timnas ke ajang yang lebih baik lagi, ucap Firman Utina. Sepanjang perhelatan Piala AFF digelar, prestasi terbaik timnas Indonesia keluar sebagai runner-up sebanyak 6 kali. Karena jangan di runner-up terus, bisa menjuarai, tutur Firman Utina. Piala AFF 2022, tim besutan Shin Tae-yong ini menghuni grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Pada laga perdana grup A kontra Kamboja, timnas Indonesia sukses memetik kemenangan dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Desember 2022. Sementara dalam pertandingan kedua grup A Piala AFF 2022, Pratama Arhan DKK akan menantang Brunei Darussalam
di Kuala Lumpur Stadium, Malaysia, Senin 26 Desember 2022. Firman Utina pun yakin bahwa timnas Indonesia dapat melewati fase grup. Saya yakin lolos fase grup, bukan menganggap remeh melihat Indonesia dengan skuad yang ada sekarang, yang membuat percaya, tutup mantan pemain Persib Bandung itu. Guru taktik timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi penjelasan soal sikapnya yang justru terlihat senang saat timnya mencetak gol lawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan 7-0 atas Brunei Darussalam dalam laga grup A Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur Stadium, Malaysia. Gol timnas Indonesia diciptakan oleh Syahrian Abimanyu menit ke-19, Dendi Sulistiawan menit 42, Egi Maulana Fikri menit 49, Elias Pasoyevic menit 61, Ramadan Sananta menit 69, Mark Locke menit 85, dan Yakob Sayuri menit 91. Sejak awal laga, timnas Indonesia mendominasi permainan. Bahkan keadaan semakin menguntungkan untuk Indonesia setelah pemain Brunei, Ali Nur Rasimi, harus menerima kartu kuning kedua usai melanggar Sadil Ramdhani pada menit ke-37. Timnas Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Di babak kedua, Garuda nyaman menambah 5 gol dengan melakukan sejumlah pergantian pemain. Meski mampu menang besar dengan skor 7-0, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong justru tidak terlalu senang. Hal ini terlihat dari ekspresi pelatih Korea Selatan itu dalam menyambut gol demi gol anak asuhnya. Sepanjang laga, Shin Tae-yong berdiri di pinggir lapangan, menunjukkan muka dingin cenderung murung meski pemain Indonesia berselebrasi terang-terangan. Saat ditanya wartawan dalam konferensi pers pasca laga, Shin Tae-yong membeberkan alasannya. Namanya pelatih kepala, jadi harus bisa menjadi pusat di suatu tim. Meskipun senang dan berbahagia, tapi harus bisa memisahkan. Ekspresi senang namun harus tetap fokus, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berdalih ia tetap fokus melihat pertandingan sehingga ia tidak berselebrasi. Di dalam hatinya ia mengaku sangat senang saat timnas Indonesia mencetak gol. Saya bisa menunjukkan kepada pemain dan pemain bisa saja semangat dan memperkuat mental. Memang setiap pertandingan berbeda, tetapi saya berusaha untuk tetap fokus dan supaya pemain pun bisa fokus dan memperkuat mental. Sebenarnya dalam hati sangat bahagia, tambahnya. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia untuk sementara menempati puncak klasemen grup A Piala AFF 2022. Untuk laga selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Thailand di SUGBK pada Kamis 29 Desember 2022. Di sisi lain, media Thailand menyebut tim Gajah Perang cukup beruntung karena SUGBK tidak penuh saat menghadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan timnas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Kamis 29 Desember 2022. Meski masih 3 hari lagi, tiket online untuk pertandingan di grup A Piala AFF 2022 itu sudah terjual habis. Antusiasme supporter Indonesia untuk hadir di stadion cukup beralasan, mengingat rivalitas antara kedua kesebelasan. Thailand merupakan tim yang paling sering mengandaskan mimpi timnas Indonesia untuk meraih gelar Piala AFF. Terakhir, Thailand membuat Indonesia harus puas menjadi runner-up untuk ke-6 kalinya usai memenangi laga final edisi terakhir. Ludesnya tiket pertandingan kedua tim dalam waktu yang tidak lama turut membuat sorotan media Thailand.